Setelah kehendak hati kita menuju Allah, modal kita untuk menuju Allah qatlun nafsi, yakni bitabarri anil hauli wal quwwati. Kita harus menghilangkan kisah diri, yaitu cara menghilangkannya bitabarri anil hauli wal quwwah. Kedada merasa sedikit pun diri kita ini punya kisah dan cerita. Itu cara membunuh. Faqtulu anfusakum tataba alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأشار المصنف رحمه الله بذلك. Dan memberi pahaman oleh pengarang kitab dengan kata-kata bahwasanya orang yang tidak melihat kisah Allah di alam semesta dan ada yang melihat itu ila ikhtilafi ahwali arbabil musyahadah. Pertama, Sidin memberitahu, memberi pahaman berbeda-bedanya hal hati arbabil musyahadah, ashabil musyahadah, orang-orang yang memandang Allah bisyuhudihim, dalam pandangan hati mereka. Faminhum, satu setengah daripada mereka, man yusyahidu al-mukawwin, orang ini sudah selalu mengingat kisah Allah. Misalnya inyahatan bebijim, misalnya inyahatan kada bebincalak bepijim mata, dalam hatinya sudah memusyahadahkannya Allah itu ada, Allah itu kuasa, Allah itu sempurna. Qoblal akwan, sebelum matanya melihat lawan alam semesta, ya diumpamakan bebijim. Fa idza waqa'a basaruhu ala syai'in, apabila memandang oleh matanya misalnya kepada sesuatu, kahayawanin, ada melihati kambing kah, sapi kah, atau lain-lainnya, syahada, inya itu meneruskan pandangannya. Apa nang diteruskannya? Qiyamal haqqi, ya kan? Perbuatan Allah bihi, dengan itu binatang nang dilihatnya tadi, wa zuhurahu fihi, dan hadir serta zahirnya Allah dalam binatang tadi. Jadi saat inya bebijim, ujar inya Allah itu ada.
Saat inya bepijim, Allah itu kuasa, Allah itu sempurna. Pak melihat dibukanya mata, melihat kambing, nipang buktinya. Nah, nipang buktinya. Inya melihat dengan kambing tadi dingaraninya bukti. Bukti Allah Ta'ala ada nipang. Jadi Allahnya nang diutamakannya, bukan kambingnya. Allahnya nang diutamakannya, bukan kambingnya. Jadi nampak di kambing tadi Allah sempurna, nampak di kambing tadi Allah kaya. Nah, memandang Allah sebelum ya melihat sesuatu. Satu, wa annahu al-muharrik wal musakkinu lahu, dan Allah lah yang siap menggerakkan, siap mendiamakan lawan ini kambing. Jadi belum ada lagi kisah kambing di otaknya. Inya meneruskan pandangannya, Allah itu nang mengadakan ini, Allah itu nang menggerakkan, Allah tupang bedahulu di andaknya. Nah, qabla ayyakhtura lahu kaunuhu adamiyan aw syatan tawilan aw qasiran ila ghairi dzalik. Sebelum timbul bahasan dan khabar lahu baginya, bagi si nang memandang tadi, kaunuhu sebelum terbahas oleh keadaannya itu, manusiakah, kambingkah, panjangkah, handapkah, warnanya apa, panjang pendeknya berapa, itu belum terbahas. Nang beduhulu dibahasnya, nah Allah ada, Allah yang menggerakkan, Allah yang mendiamakan. Jadi beduhulu kisah Allah, belum lagi kisah nang dilihatnya. Nah itu ada nang kayak itu, kayak pian juga tuh tahayal sudah lawan Aci Lenor misalnya, siang malam pagi sore ya Allah, lalu Aci Lenor tadi video call. Nah lalu cungol Aci Lenor di HP pian, pupur dingin nih. Saat pian membuka tuh pian kada membahas HP-nya, menitnya berapa, pokoknya nang pian cengang itu Aci Lenor. Nah, tanpa sebelumnya masuk pembahasan berapa menit, dan ini dan itunya. Ada manusianya kayak itu. Wa minhum, nah setengah daripada orang ulang, man yushahidu dzalika ay al-mukawwina, orang ini memandang akan kisah Allah mukawwin ba'da kaunihi hayawanan, setelah dulu membicarakan ini ngarannya kambing. Kambing ini batisnya 4, batu asalnya kadada. Nah jadi adanya ini diadakan oleh Allah, ada juga, tapi hasilnya tetap berujung apa? Malihat. Entahlah ujung kisah malihat lawan Allah. Itu nang bubuhan kita nek nigin dah nu sangkut melihat kambingnya sudah nih, kambing tuh nang masuk ke hati. Ada kawan menyepak kambing, nah harusnya kambing itu jembatan untuk melihat Allah Ta'ala harusnya. Walaupun melihat dulu lawan kambing, imbah itu lalu imbah sudah terbahas kambing, mencari mananya Allah Ta'alanya. Nah jadi kuncinya tuh
satu aja. Hati kita nih nah hendak apa gerak. Nah ini ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Kalau dasar niatnya, sukanya hendak melihati kisah Allah, insya Allah mau sebelum kek mau sesudah kek insya Allah wa anna ila rabbikal muntaha, ujung kisah akan mencari dan menemukan lawan kisah Allah tadi. Tapi bila kadada hendak nangarenggin kadada hendak, kayak apa aja tanda-tanda Tuhan itu nampak dan nyata, tanda-tanda itu kada menambusakan hati kita. Kenapa kada tambus? Kitanya kada hendak. Kitanya memang kada hendak. Jaka hendak tembus manjada wajib. Nah, jadi diniat saja. Hendak apa? Hendak melihat kisah Allah. Ayo ya, kebuka aja. Ya lah, ya lah. Wa minhum, setengah dari mereka pulang ada, ingat juga ngarannya, tapi caranya mengingat. Man yusyahiduhu, orang ini memandanghu akan mau kawin ma'ahu ma'a syai'in tadi. Nah, beserta beimbai. Jadi melihat sepion langsung melihat acil di dalam sepion, tapi tetap hukumnya melihat. Wa minhum man yusyahiduhu, setengah daripadanya pulang melihat lawan kisah Allah tadi, fihi, di dalamnya. Artinya seperti TV lalu layar timbul, melihatlah inya. Nah, semenyaan itu wa huwa dzarfun, istilah qablu, istilah ba'du, istilah ma'a, istilah fi, itu dzarab. Tapi muttasaun adalah memakai ilmu majas, bukan hakikat. Artinya dimajaskan. Jangan diartii fihi Tuhan belukup, jangan. Ya, kalau ma'artii bahasa asal fihi itu belukup. Kalau ma'artii asal ma'ahu itu begendeng. Yalah. Nah, yalah. Nah, Ba'da itu berarti imbah alam hanya ada Allah Ta'ala. Bukan begitu. Ini adalah bahasa yang mutasyabihat, disambat namun maksudnya adalah yang sesuai dengan Allah Ta'ala, bukan sesuai dengan bahasa kita. Nah, itu penting. Nah, jadi hasil dulu. Nah, wahada taqribun lil afham, bermula ini hanya memudahkan dan menghampirkan agar ada rasa pahaman, rasa, jadi memudahkan. Wa illa fahadha amrun, kalau kada sebenar-benarnya ini amrun, satu masalah, la yudraku illa bidzauq. Semua itu kada kawa didapat kecuali dengan hati. Dengan hati. Kada kawa masing-masing. Nah, justru karena itu pertama tujuan kita hidup ini apa? Nah, yaitu katuju malihati kisah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih mengutamakan di dalam hati ini katujunya tuh
modelnya melihati nang katujuh dilihat itu apa? Kisah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di diri kita pun kita melihati kisah Allah ta'ala itu tadi. Kedada terpikir di hati kita untuk katujuh melihati kisah yang lain. Itu dulu dasar. Allah sekedar memudahkan paham untuk mencoba memasuki perasaan, sekedar memudahkan paham, takrib lil afham, memarakakan, menghampirkan, memudahkan lawan paham. Setelah kehendak hati kita menuju Allah, modal kita untuk menuju Allah qatlun nafsi, yakni bitabarri anil hauli wal quwwati. Kita harus menghilangkan kisah diri, yaitu cara menghilangkannya bitabarri anil hauli wal quwwah. Kedada merasa sedikit pun diri kita ini punya kisah dan cerita. Itu cara membunuh. Faqtulu anfusakum tataba alaikum. Nah, lalu hadis Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa bujur mengenal kisah dirinya ini apa, setelah bujur mengenal kisah dirinya ini apa, arafa rabbahu, inya baru tahu kisah orang, yaitu Tuhannya. Lalu sederhana Imam Al-Ghazali memisalkan, ada seorang pelukis melukis di atas kain atau kertas lukisan keindahan tentang apapun, alam ke apakah. Hasil dari lukisan bungas dan bagus. Nah, di sebelahnya ada cermin, bersih, terang. Saat lukisan tadi berhadapan dengan itu cermin, maka nampaklah di cermin tadi ada lukisan. Jujur kah? Ya kah? Nah, kala si cermin dipadahkan ikam nih berisi awak ikam nih lukisan. Apa ujarnya? Kedada. Ikam melukis diri ikam dengan lukisan yang indah. Dasar batin pasangnya yang delawani kedada. Inilah cermin yang sadar diri, cermin yang memahami diri. Apapun pujian orang bahwa jar urang cermin melukis, cermin punya lukisan, melukis dan punya lukisan, ujar cermin kadida. Nah, paham nggak dulu tak? Kita diumpamakan cermin itu, kita. Nah, jadi yang nampak dalam diri kita ini dari ujung rambut sampai ke ujung batis ini adalah lukisan yang nampak, bukan kita yang melukisnya, bukan kita yang memilikinya. Semua yang di awak kita ini seperti yang di dalam cermin. Si kitanya harus menyadari, aku kada melukis. Terus nipa bujur ya ada di diri unda je cermin, tapi lain unda nang melukis.
Terus ujar si Ceramin, ini lain ampun unda, walaupun ada di diri unda dalas betimpasan dalawan cermin. Ini yang dimaksud man arafa nafsahu. Siapa bujur mengenal dirinya, kada kawaba apa-apa dan kada beisi apa-apa, arafa rabbahu, maka inya pasti sadar bahwa ini lukisan bukan ampun inya, bukan gawian inya, tapi gawian orang dan ampun orang. Mudahan paham. Nah, jadi ini dulu modal kita. Jadi waktu Allahu Akbar, ya, dulu di zaman Imam Al-Ghazali mungkin alat yang paling bisa takrib lil afham, memudahkan paham adalah lukisan. Dulu itu permisalan sesuai zaman, ya. Nah, sekarang permisalan naik ke derajat alat canggih. Zaman sekarang itu ada siaran melebihi dari lukisan, bergerak lagi, ya kah, bepender lagi, ya kah. Ambil dulu nang besiwara aja, siwara aja, apa, radio yang alim kada akan ujub dengan dirinya ketika inya mengaji. Jujur kah? Asal alim si radionya nih, turun ke majelis juga nih. Karena inya menyadari sesadar-sadarnya, lain inya nang maolah Yasin tuh terbaca, dan ini bukan miliknya. Terus siapa yang mengaji? Siapa yang mengaji? Si Fulan masa itu. Siapa radio mengenal dirinya dengan sebenar-benarnya, maka inya kenal siapa nang sebujurnya mengaji. Itu radio nang mengaji. Mun radio kada mengaji, radio ujuk. Anehnya mengaku unda mengaji Yasin, unda membaca Yasin, naik lagi ke alat canggih berikutnya, TV. Maka sebelum TV itu hidup, itulah TV. Kada bisa apa-apa. Lalu TV tadi dita'alluki oleh jaringan. Itu aja. Muncullah di TV tadi, nah, artis berjoget. TV nang mengaji, itu aja. Ini TV tapi mengaji, TV-nya. Inya tidak pernah di dalam hatinya merasa mengolah siaran itu. Dan ini bukan cerita dirinya, dan ini bukan miliknya. Nah, lalu ke kita, Allahu Akbar, ini siaran. Sedangkan awak kita ini TV nang menyiarakan. Jadi siaran ini siaran apa? Siaran kisah Allah. Nah, kada kisah TV. Dalam TV itu kada ada kisah TV, nang ada kisah artis. Nah, itu TV nama ngaji. Nah, justru karena itu, mari kita mencoba untuk tapakur dan merenung di saat nang malamkah, jam kosong lah. Allahu Akbar, coba sembahyang 2 rakaat, bahwa nang di awak kita ini siaran. Dulu misalnya lukisan, nah itu zaman itu kadada alat canggih kayak TV.
kadada alat canggih kayak nang video. Sekarang alat sudah canggih, banyak misal nang memudahkan paham, tapi takrib lil afham, sekedar memudahkan paham. Allahu Akbar, musyahadahkanlah olehmu bahwa takbir yang tadi kamu baca itu siaran. Yang siaran itu menyiarkan kayak apa Rasulullah sembahyang. Nah, adalah kisah kita. Nah itu aja. Allahu Akbar. Nah, mengaji fikih dulu. Mun Allahu Akbar. Nah, ini kadang ini anu heng. Ya kan? Ngaji fikih dulu atau ong aeng kada aeng tu orang hanya masuk Islam sahun itu. Andakan tangan ini siaran nang bergerak, ini siaran nang bergerak, nang nampak, nang kawa dilihat. Dulu lukisan, oke. Zaman itu memang kededah, gambar pun belum ada. Yang ada paling gancang lukisan, paling gancang. Jadi jaka hidup Imam Ghazali nih di zaman ini karangan sidin bisa dimisalkan sidin tipe. Andakan tangan, baca Fatihah ulang, mun sembahyang zuhur. Iya. Boleh. Nih heng juga nih. Karena bacaan Fatihah satu bujur, kedua didengar telinga mun waras. Taklah lawan kadada hujan nang labat. Rumah seng. Nah, ya Allah ketawa kita atau bunyi dangdut kampat penjuru rumah. Arahnya kok ada seorang nggak pulang. Nah, itu sudah seadanya aja. Nah, bilang bismillah. Iya. Boleh. Ahad. Ini palsu siarannya. Palsu. Lukisan mulnya palsu ada Pak Yo. Iyalah. Nah. Ini awal. Jadi yang jelas seperti TV sadar, seperti radio sadar, bahwa ini siaran bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Jadi munculnya bunyi mengaji bukan cerita radio yang muncul. Ya jelas siapa yang mengaji. Jelas? Paham? Mudahan kawa. Memudahkan paham itu. Mudahan kawa. Artinya menghampirakan paham itu. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita merasakan bahwa ini siaran bukan ke kita. Lain siaran yang kisahnya nih ke kita kedada. Ini siaran menunjukkan ke orang lain. Nah, kedada di kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan seterusnya. Nah itulah tes 2 rakaat aja sembahyang kedusah nang 20. Dalam 2 rakaat tuh nah anu berapa waktu siaran muncul, berapa nang besamut TV nih tuh aja nang besamut berapa, nang muncul berapa. Nah misal besamut serakaat, berarti nang besiaran serakaat aja, ambil pulang 2 rakaat, ulah tatambal lawan nang serakaat tadi ya. Tes coba tengah malam bah kada kakaruan guring juga pada umut kada kakaruan garu begaru baik bawa mentes latihan. Allahu Akbar. Makin dengan sholat kita
melihat siaran Sayyidina wa Habibina Muhammad. Nah, ya, wa ju'ilat qurratu aini fis-shalah. Nah ini ya, kawa kada membayangkan dulu hampir akan paham menjadi deh nangkat TV tadi. Nah, jadi jaka kada orang tuh menyiarakan ya waktu kita ini barang benda mati yang kada ada apa-apanya menyesaki wadah benar. Sebenarnya kita nih sebagai mawhar atau mahal tempat untuk menyiarkan tentang itu tadi. Tentang apa? Tentang orang, bukan tentang kita. Masya Allah. Jadi mun guru semen berucap alam semesta ini kayak TV paslah. Nah, karena zaman TV muncul, bahari lukisan. Ini TV. Nah, jadi awan bergerak siaran. Tuh siaran apa? Siaran dari panggilan si Anang bah. Nya siaran, si Adul, si Anang, si Aran tadi bang. Nah, yanang afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat dan seterusnya. Mudah-mudahan yang penting tahu nih siaran nang dibahas nih menyiarakan apa gerak. Ini menyiarakan apa? Nah, kalau sudah siaran muncul, film sudah main, siaran muncul, yang disiarkan siapa? Maka orang itu akan memandang dan mengitihi. Jadi biasanya kan jakannya balung main bol, dudukan di pelataran berokokan lawan makan wadai dulu. Bebaya mulai sudah peluit ditiup, TV mulai menyiarkan siaran langsung. Ya Allah, AC Milan lawan AC Lirus main. Masukkan aja lagi tuh hobi misalnya. Lalu cengang lagi kada TV-nya pang, siarannya itu nang dicengangi. Jelas paham? Kita seperti TV tidak pernah merasa bisa menyiarkan. TV tidak pernah punya cerita tentang siaran tentang gunung, siaran tentang artis, siaran tentang ini dan itu siaran gunung, siaran artis, bukan siaran kada ada tentang TV. Jadi Allahu Akbar, siaran orang ini siaran yang arah panahnya ke orang, bukan ke kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Serakaat siaran muncul, rakaat kedua bersamut TV. Nah, jadi bila zuhur 4 rakaat, serakaat aja siaran, 3-nya paksa menambali lawan langsung. Menutupi supaya nang keempat jadi ada siaran. Ada siaran nang sallu kama raaitumuni usalli. Jelas kah? Paham menjaga? Lalu 2 rakaat dapat serakaat 2 sudah. 2 rakaat pulang dapat serakaat 3, 2 rakaat pulang dapat 4. Nah, sembahyang ini baru nang tuntung nang wajib. Kita belum sembahyang walau tadi 6 rakaat sudah sembahyang sunatnya, tapi jadi tatambal bagi nang wajib.
Hingga di dalam Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Somad Palembang berkata bahwa sesungguhnya sembahyang sunat di mata ahli tasawuf muakkad seberat. Ini tambah, apalagi hatan keempat rakaatnya besamut. Ya tugul nyemitihina. Tugul jemiti mahadang supaya timbul siaran nih sealinya anten terculuk ke bawah rumahan. Medai sinyal kada timbul anten salah andak arah kada bujur ya nang sikung naik ke atas tuh bujurakaan bini di bawah ya kemanya aja belum ya kemanya belum ya TV-nya di bawah ada hidup belum mai. Masya Allah, jadi rubinian ka lalakian coba bawa semayang tah, ya Allahu Akbar. Nah hikmatnya, cirinya, mun sudah kita ini sadar bahwa di awak kita, di langit, di bumi ini siaran orang menyiarkan tentang dirinya, tentang kisah inya, yang siaran itu bergerak, hidup, tampil langsung kulla yawm huwa fi sya'n. Siaran itu live. Wah, Inggris guys. Langsung. Nah, insya Allah kalau ini kisah orang, apa tugas? Tugas apa? Memuji dan kagum dengan orang. Asik memuji dan kagum, tidak ada waktu sedetik pun berpikir untuk minta dipuji. Kedada sedetik pun waktu untuk berpikir aja kedada. Hendak minta dipuji, hendak minta disanjung. Tidak ada selain Masya Allah, Allah mau luar biasa. Wah, melihat jaka di TV itu artis lah itu pujian, terlupakan kisah diri, tertinggalkan kisah diri. Namun masih lagi hendak minta puji, hendak berkisah-kisah tentang kelebihan diri, tubalu ciri kedua. Nah mudahan paham. Jelaslah, jelas. Baik. Ini asal paham aja dulu nah. Jadi latihannya sembahyang aja gini. Nah sembahyang Allahu Akbar, siaran langsung, ada kegampangan Allah, lalu ada istilah Allah betajalli, ada istilah Allah menampakkan kisahnya. Lalu yang nyaman bagi alat canggih sekarang, ya Allah menyetel siaran tentang dirinya yang nampak di alam semesta, bagaikan alam semesta ini TV yang menyiarkan gambar hidup bergerak, berdiam dan seluruhnya. Mudahan paham. Nah jadi mula-mula yang harus kita jalani qatlun nafsi, hilangkan kisah dirimu, bitabarri anil hauli wal quwwah. Jadi berani aja. Jadi sembahyang tengah malam 500 rakaat kadada isoknya hendak berpikir bekesah tuh kadada, karena hati sibuk memuji dengan siaran itu, karena hati sibuk kagum dengan siaran itu. Nah, lantaran yang dilihat ini adalah makhluk, maka Allah dengan prosedurnya memberikan jalan dan cara bahwa pandanglah itu madharku, pandanglah itu gawianku. Lalu di dalam jalur dan jalan ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cungulakan naik kisah sidin. Nah, cuma jangan mintulah Allahu Akbar. Nah, nampak panar siaran Nabi. Nyotahulah undani pang nabinya. Nah,
maka tadi kedada kisah, maka tadi kedada cerita. Kenapa jadi mbah kayak ini lalu pina mengeluar aja, mbah mengeluarnya kayak ini. Nah ngetahulah ya, ngetahu dah ini rahasia aja pang ya. Unda tuh pang nabinya bungol, ini manusia paling bungol jakano tuh sampak kebungulannya ini. Sampak kebungulannya kadang mau jangan ada kisah itu aja. Bila kada ada kisah kada terpikir berkisah-kisah. Umrah tiap hari kada nak kisah. Apa nanti kisahkan karena siaran segan seorang artis kada, bintang film kada ada nang waktu untuk siaran segan seorang tuh kada ada. Oh, timbul kagum. Nah lalu saking kagumnya memuji. Apa pujian? Lahirlah maulid. Nah oleh karena itu orang yang baca maulid apalagi tahu artinya itu adalah muntungnya suatu saat digunakannya memuji dengan muntungnya. Adapun utak dan hatinya telah asik setiap saat dan waktu memuji Rasul. Kagum, salut dengan kehebatan, kebesaran. Apalagi baca manakibnya orang soleh, akhlak mereka begini. Allah di kita hebat Rasulullah. Nampak siarannya, nampak filmnya, nampak kisahnya. Nah kekagumannya dengan Rasulullah di saat ada waktunya mulutnya yang berkata. Di satu sisi lagi dia mendukung Allah, teruskan ya Allah, tambahi terus kemuliaan kebesaran kepada kekasihmu ini. Lalu Allahumma salli sallallahu atau ya Rabbi salli wa sallim wa barik dan lain sebagainya bahasa itu adalah teruskan ya Allah. Lalu Allah menampakkan terus kehebatan inya semakin kagum. Siang malam utaknya hatinya kagum. Terpikirnya kadadah nak minta dipuji, terpikirnya kadadah nak minta disanjung. Nah mudahan kita kayak itu agar kita sadar bahwa kita ini kededa yang harus dibangga-banggakan. Kita hanyalah membangga-banggakan orang yang patut kita bangga-banggakan. Dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad.